tema ketimpangan desa dari data ke aksi nyata. Jadi hari ini kita mau ngobrolin soal superhero asli Indonesia. Apa atau siapa sih gitu ya? Yap, bener banget. Jadi superhero asli Indonesia itu adalah desa. Alasannya karena kalau misalnya Indonesia mau maju, ya desanya gak boleh ketinggalan. Tapi untuk membahas topik yang cukup berat ini, tentunya aku nggak sendirian, tapi ditemenin oleh ketiga narasumber kita. Di sini aku kenalin ada Kak Fatma sebagai peneliti data desa presisi. Halo teman-teman, halo Filza, selamat bergabung di podcast Mara. Oke, kemudian yang kedua ada Kak Mei sebagai ahli kebijakan pembangunan desa, benar? Ya betul. Halo sobat Nara. Dan yang terakhir, yang paling spesial di sini kita ada Mas Akmal. Bang aja jangan Mas. Oh oke. Bang Akmal ya. Bang Halo semuanya. Sebagai apa nih? Itu Aktivis. ahli pemuda. Pedesaan. Ya, betul banget. Pedesaan. Jadi sangat kompleks ya di sini ya Ya. banyak. Jadi kita di sini ada ahli pedesaan, ada ahli data presisi, dan ada pemuda yang menjadi aktivis. Betul. Lintas generasi kan nih. Benar. Keren banget ya sih, setuju. Kalau Iya. boleh tahu emang umur ada berapa ya? Aduh kalau Injak 50 sih ya. mungkin. Iya. Oke. Ya, lanjut. Jadi mungkin aku mau nyapa para narasumber kita dulu aja kali ya. Gimana nih kabarnya? Mungkin mulai dari Kak Fatma dulu. Oke, mulai dari kita manggil aku kamu aja kali ya, biar kayak temenan banget kayak gitu, seumuran. Jadi kenalin, nama aku Fatma Diasana. Hari ini kabarnya alhamdulillah baik karena baru banget turun lapang kayak gitu. Iya. Kalau Kak Mimi? Aku sendiri alhamdulillah tuh baik banget hari ini karena ya mungkin hari yang sangat indah. Jadi harinya tuh sekarang tuh keadaan wow banget gitu kan, bener gak? Apalagi di Paham. podcast Sobat Nara. Iya di Keren podcast yang banget. diundang di sini tuh kayak udah kayak aduh ini Excited Ya, banget Bikin ya. bahagia Iya. banget ya, bener-bener. Sumpah, setuju. Bener-bener. Terus kalau yang terakhir nih, yang paling spesial nih ada Mas Akmal, Bang Akmal. Bang Akmal, jangan Mas Akmal dulu. Bang Akmal. Kalau kabar aku baik juga. Kayaknya excited banget sih mau ngobrolin tentang desa sama pemuda ini. Wih. Terima kasih. Berarti cocok banget lah ya para narsum kita udah diajak ke episode kali ini. Iya, betul. Jadi daripada lama-lama karena para narsum kita udah pada excited banget gitu ya, nggak sabar banget, langsung aja kita masuk ke pembicaraan yang pertama. Oke, masuk ke dalam topik pertama kita. Jadi aku mau nanya dulu ke Kak Mei. Dipanggil Kak Mei atau Kak Mei? Enaknya Kak Mei boleh? Oh, Kak Mungkin Mei boleh. boleh. Siap. Jadi gini Kak Mei, aku sempat membaca artikel yang bisa dibilang menarik ya. Jadi di artikel ini dibuat oleh Bapak Sofiansyah yang katanya itu desa bisa jadi superhero pembangunan Indonesia. Nah, kalau dari Kak Mei sendiri gimana tuh? Bener gak? Nah, betul banget Guzan. Itu tuh benar banget artikel itu. Jadi arah kebijakan pemerintah itu memang lagi fokus tuh ke desa. Karena desa itu sebagai pusat pertumbuhan masyarakat ya gitu kan. Jadi bayangin aja hampir 43% penduduk Indonesia itu tinggal di desa gitu. Jadi kalau misalkan desa berkembang nih, otomatis kesejahteraan nasional itu ikut naik juga. Bener nggak? Bener. Kan? Tapi masalahnya jangan sampai desa itu hanya sebagai objek pembangunan aja gitu, tapi harus ada partisipasi warga setempatnya juga. Oke, paham ya. Kalau misalnya dari mungkin narasumber kita yang lain bisa menanggapi. Mungkin boleh dari Kak Fatma. Oke, sebelumnya nih ya, karena aku juga berfokus di data desa presisi kayak gitu, jadi yang mungkin lebih bersangkutan terkait dengan data ya. Bener banget kata Mei tadi bahwa pemerintah saat ini tuh sedang mengguncangkan, lagi berfokus di pembangunan kayak gitu di desa. Dan menurut aku ketimpangan itu masih banyak terjadi di desa. Contohnya mungkin kita bisa ambil nih, sekarang kok ada datanya di desa Sukamantri. Desa Sukamantri ini jadi salah satu desa yang punya ketimpangan cukup tinggi dari segi pembangunan kayak gitu. Mungkin itu secara sekilasnya dulu aja ya, nanti kita bakal bahas lebih lanjut mah.
sebentar, aku boleh tanya dulu nggak buat Kak Fatma ini? Oh boleh. Kenapa sih? boleh. Ya, aku mau tanya, Iya. kenapa sih nggak semua desa itu merasakan manfaat dari pembangunan secara merata sih? Kenapa nggak semua desa itu merasakan pembangunan secara Secara merata merata. kayak gitu? Karena banyak faktornya. Contohnya dari faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi aja berbeda, sumber pendapatan, terus juga anggaran dari pemerintah itu berbeda. Kemudian yang kedua, ketika sumber dana sudah turun nih ke wilayah, pemanfaatannya apakah sudah termanfaatkan dengan baik, birokrasi yang dijalankan seperti apa, dan belum lagi pemanfaatan dari sumber daya alam. Tapi yang paling tinggi faktornya itu adalah di sumber daya alam. Karena kalau dari Desa Sukamantri yang diteliti itu tuh berfokus dari penyebabnya, dan yang sangat buruk adalah ketimpangan dari segi tata kelola kayak gitu. Jadi dari segi tata kelola menyebabkan ketimpangan pembangunan. Makanya itu sebenarnya pengelolaannya lah yang masih belum bijak, sehingga tiap desa itu belum bisa merata gitu. Terima kasih Kak Fatma. Lanjut. Baik. Berarti dari apa yang disampaikan sama Kamei dan Kak Fatma, bisa dibilang kalau kepresisian data desa ini penting banget gitu ya? Penting banget. banget iya. Karena kan kalau data desa presisi itu benar-benar akurat, dan uniknya itu data desa presisi itu nggak cuma kuantitatif, tapi dilengkapi oleh data kualitatif gitu. Jadinya wawancara, terus juga kuesioner, dan pendekatan cara langsung kayak gitu. Inilah penyebab pembeda data presisi dengan data-data yang lain, sehingga bisa disebut bahwa ini data yang akurat seperti itu, dan selalu update kayak gitu. Harus selalu update. Harus selalu update. Oke, kesimpulannya berarti partisipasi warga, kalau dari data Kamei, partisipasi warga itu penting juga ya? Betul, penting banget. Aku mau lanjut nanya nih ke Kak Fatma. Kak, bener gak sih kakak kemarin itu sempat terlibat di riset data desa presisi di daerah Panajam Pasir Utara yang merupakan calon IKN Nusantara sebelum Kalimantan ya? Nah, boleh tahu nggak sih Kak hasilnya tuh kayak gimana? Betul banget Kak Filzan. Jadi kemarin sempat melakukan pendataan kayak gitu, dan ternyata hasilnya kalau kita lihat dari data desa presisi itu 40 desa, dan antaranya yang masih berada dekat kota itu jauh tertinggal kayak gitu. Jadi terbukti sebenarnya selain dari infrastruktur aja gitu, karena kan kalau misalkan dekat kota seharusnya tidak terdampak jauh gitu ya dari ketertinggalan pembangunan, tapi ternyata 40 dari desa di daerah tersebut masih ketertinggalan gitu dari pembangunan dan juga tata kelola. Ini membuktikan bahwa ketimpangan itu masih terlihat sangat jelas di Indonesia. Wah, berarti persoalan itu bukan sekedar jarak ya? Iya betul Jadi banget. tapi soal pemerataan pembangunan juga ya? Benar banget, karena memang pengelolaan di dalamnya, terus juga masyarakatnya sudah memanfaatkan SDA dengan baik atau belum. Kesadaran masyarakat itu juga sangat penting, karena selain dari sebenarnya lebih ke ini adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu, kemudian dari masyarakat kesadaran dirinya perlu, karena bisa memanfaatkan SDA dengan baik kayak gitu. Oke, kalau misalnya tadi kan kakak bilang mengenai pemerataan pembangunan, kalau misalnya itu tuh ada nggak sih Kak tolak ukurnya gitu? Tolak ukur dari pemerataan pembangunan, sebenarnya kalau tolak ukur dari pemerataan pembangunan itu didasarkan dengan desanya kayak gitu. Jadi kebutuhan dari desa, tapi ada perhitungan khususnya kayak gitu. Perhitungan khususnya itu kalau di data desa presisi itu lebih fokus ke tadi cara perhitungan dari kuantitatif, kualitatif, dan pendekatannya tuh bisa dengan perhitungan ada datanya tersendiri, dan kita melalui media juga digital biar datanya tuh bisa update terus. Kemudian pendekatan juga dengan wawancara, jadi kita pendekatan di keluarga warga mencari informasi kayak gitu selain dari data pengukuran. Jadi aku tuh, kita pernah dengar kan kayak soal indeks-indeks di desa yang perlu diperhatikan. Nah, kalau Betul banget, dari Kak Fatma itu sebenarnya apa aja sih Kak yang perlu diperhatikan? tepat banget. Jadi yang perlu diperhatikan dari namanya tuh indeks ketimpangan tinggi. Nah, indeks ketimpangan tinggi ini sebenarnya ada ketimpangan skala manusia rendah dan juga tingkat kerentanan yang tinggi. Nah, dari ini tuh bisa dilihat dari 3 sih sebenarnya. Anemia, terus juga ada stunting, dan ada obesitas. Ini yang jadi perhatian nasional seperti itu. Dan kalau misalkan gak ada intervensi kebijakan, sebenarnya kesenjangan itu bakal semakin meningkat gitu, semakin parah.
Berarti jadi solusinya tuh bukan cuma bangun jalan, bangun gedung, tapi tuh perlu pendekatan secara spasial justice itu ya? Iya betul banget. Jadi perlu ada pendekatan keadilan spesial kayak gitu. Kenapa? Karena pembangunan yang adil, setara dan juga sesuai dengan kebutuhan warga. Kembali lagi kalimat sesuai kebutuhan warga. Iya. Oke, paham. Oke, sepertinya sudah cukup panjang. Kita akan masuk ke segmen 3 dan bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi ke segmen berikutnya. Untuk pertanyaan kali ini aku mau memfokuskan ke pemuda, yaitu tamu spesial kita ya, aktivis dari desa itu sendiri. Kepada Bang. Oke. Mas lagi ya kayaknya. Takut emas gitu ya. Iya, Allah nggak paham. Bang Akmal nih, Bang Akmal sebagai seorang aktivis pemuda desa. Iya. Betul? Benar banget. Umur kita nggak jauh lah ya. Nah, kamu sendiri nih merasa nggak sih kalau anak muda sekarang itu sebenarnya udah cukup belum dilibatkan dalam pembangunan? Kalau untuk masa sekarang sih sejujurnya tuh belum ada sih ya. Tapi sekarang tuh mulai berubah dalam proses DDP atau data desa presisi. Nah itu ada lebih dari 2.140 pemuda desa yang ikut terlibat langsung. Nah kayak kita turun ke lapang, terus keliling rumah, terus pakai aplikasi, bahkan drone untuk mengumpulin data spasial dan sosial gitu. Keren banget ini, keren banget. Sih. Jadi pemuda tuh bukan cuma sebagai objek gitu ya. Betul banget. Kita Jadi tuh kayak- benar-benar jadi subjek pembangunan. Iya. Keren. Pokoknya anak muda itu lebih cepat adaptasi dengan teknologi. Iya. Makanya kita nggak boleh buta dengan teknologi kan pemuda itu. Terus kita bisa jadi motor bergerak UMKM, kayak digital pertanian modern, terus sampai ekonomi kreatif. Berarti dari aku ya mungkin bisa dibilang ya umur kita nggak jauh gitu kan, tapi aku merasa ternyata pemuda generasi kita ini udah kalah gitu ya, Kak Fatma dan Kak Mei gitu ya, sudah sangat terlibat gitu dengan pembangunan gitu ya. Jadi aku justru malah merasa minder nih sebenarnya. Waduh, kenapa minder tuh? Kita kan harus saling Kita sama-sama kerjasama. belajar. Iya, Di sini. Nih, kayak belajar. kok Kak Akmal bisa gitu ternyata gitu ya. Iya, oke, baik. Selanjutnya buat mungkin sebagai penutup kita nih. Aduh, padahal aku nggak pengen pisah gitu ya. Padahal Sudah lama ya, kerasa banget sih ini. ini masih puncak-puncaknya gitu. Iya, kayak masih pengen lebih lama gitu kan. Betul Mungkin kita banget. bisa seharian gitu kan di sini. Jadi gini, aku mungkin mau minta closing statement Oke. dari para narasumber kita. Kami kalau boleh kasih saran gitu ya, kebijakan ideal untuk pembangunan desa ke depan itu baik. Dan yang sebenarnya ada tiga hal utama. Yang pertama itu pembangunan itu harus berbasis data presisi biar tepat sasaran ya kan, akurat gitu. Terus yang kedua itu ada pemberdayaan pemuda desa sebagai motor penggerak. Nah, Iya. gitu ya kalau motor contohnya penggerak ya. Oke, terus yang ketiga tuh yang terakhir ada perlu kolaborasi multi stakeholder gitu, dari pemerintah, kampus, swasta, juga warga-warga setempat. Kalau dari Kak Fatma sendiri, Sebenarnya kalau dari aku singkat aja, desa itu di tanggung jawab kita semua, dan menurut aku sendiri jangan sampai ada desa yang tertinggal karena tidak terdata. semoga pemerintah mungkin bisa diperhatikan kembali gitu ya, supaya nggak ada lagi nih data-data yang mungkin nggak kelewat gitu. Betul. Terakhir nih dari bintang tamu yang paling spesial gitu ya, Bang Akmal. Oke, gimana Bang Akmal? Kalau dari aku itu, kalau semua pihak bisa jalan bareng gitu kan, desa itu bukan cuma objek, tapi bisa jadi pusat inovasi Indonesia. Berdaging banget. Kita aminkan ya. Amin. Semoga, pembangunan ini tuh bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan pastinya ya. Semoga ya. Amin ya. Kita aminkan ya. Amin. Dengan kondisi negara ini kita aminkan. Amin. Amin. Baik. Kayaknya meskipun
meskipun sebenarnya nggak pengen pisah gitu ya teman-teman, cuman kita harus berpisah karena saya yakin para narasumber kita ini punya kesibukan yang luar biasa gitu. Ya, Sibuk sekali. habis ini mau demo. Jadi bisa dibilang ngobrol soal desa ini sangat insightful, mulai dari pentingnya kita memperhatikan soal data desa presisi dan keterlibatan masyarakat soal pembangunan berkelanjutan kita ini gitu. Tentunya pemuda ya, Bang Akmal, bener? Betul banget. Nah, jadi jelas banget kalau superhero Indonesia itu bukan cuma pahlawan di masa lalu, tapi juga desa, data, presisi, dan pemuda. Nah, Oke, dari aku oke. Karena kenapa seperti itu? Karena desa itu kuat, Indonesia juga bakal jadi hebat. oke. Kalau kata-kata mungkin dari Kak Fatma? Dari Oh, kalau pemuda aku dulu dulu. ya, Oh, dari oke, pemuda dari- dulu. Kalau dari pemuda itu, kalau pemuda bergerak, masa depan pasti cerah dong. Dan kalau dari aku, kalau data desa presisi digunakan, maka pembangunan bakal lebih adil dan merata. Yeay. Betul. Supaya kita nggak makin lama-lama lagi ya. Dan meskipun sebenarnya masih mau lama-lama, kita cukupin aja gitu ya untuk podcast kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi ya, karena kami dan Bang Akmal. Oke teman-teman, sobat podcast Nara, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat membangun dari desa untuk Indonesia. Yeay! Bentar, Action. DDP itu apa? Data desa presisi. Siap? Siap. Go. Oke. Udah. Semangat yang edit. Udah.